Selamat datang di channel ini, saya akan sajikan cerita hidup untuk kaum laki-laki yang banyak orang tidak ketahui atau abai terhadap diri sendiri. Mari kita kupas tuntas untuk kaum laki-laki sejati. Hai, laki-laki, kamu dilahirkan untuk menciptakan kemampuan. Ingat waktu kita kecil, tidak boleh nangis apalagi cengeng. Di benak kita suka bertanya kepada diri sendiri, lalu apa Tuhan ciptakan kelopak mata kita disediakan air mata? Jawab sendiri ya. Lanjut kawan. Saat kita sekolah kita dituntut untuk pintar secara akademik, dan ketika telah lulus sekolah kita disuruh bekerja, padahal tidak mudah cari kerja. Setelah mendapat kerja di posisi kita yang masih bujang, laki-laki dituntut untuk membantu orang tua dan adik-adiknya. Bahkan ada juga yang dijadikan tulang punggung di keluarga sendiri, dengan alasan kita yang paling mampu menafkahi mereka dan wajar anak laki-laki. Singkat cerita, kita menikah atas dasar cinta yang mengikat. Ingat kata laki-laki harus menafkahi istri dan anak-anak kalian. Kemampuanmu diuji kembali setelah masa bujangmu telah usai, karena hidup belum selesai sampai di sini. Mampu tidak mampu harus mampu menafkahi, begitulah perjalanan laki-laki. Mari kupas tuntas di posisi bujang atau di posisi Anda sudah menikah. Pernahkah Anda sentuh bagian dari peristiwa masalah ini, yaitu kejadian dari perjalanan laki-laki dari zamannya kakek dan bapak kita? Sebenarnya polanya sama. Hanya saja keadaan yang tidak sama. Pertanyaan saya adalah kapan laki-laki bisa menafkahi atau membiayai dirinya sendiri dari kerja keras kamu sendiri? Coba kita lihat di sekitar lingkungan di mana masih banyak pasangan kakek dan nenek dijadikan panti asuhan dari anak-anak mereka sendiri, yang menitipkan cucunya dari anak-anak mereka sendiri. Dari berbagai cerita realita yang tidak pernah diungkap, ada orang tuanya menitipkan karena kerja di luar kota, ada juga yang menitipkannya karena perceraian, dan ada sebagian kecil dititipkan karena orang tuanya meninggal dunia. Kembali lagi ke laki-laki, di sini ada peran kakek yang menafkahi mereka, yang dipaksa kerja keras kembali. Yang tidak mungkin menolak takdir dari peristiwa yang terjadi. Menolak takdir sama halnya menolak ujian Tuhan. Uang kiriman dari anak-anaknya kadang tidak mencukupi untuk biaya hidupnya. Kadang kesalahan kecil dari sang cucu bisa menjadi pelampiasan emosi dari sang kakek maupun sang nenek, yang sebenarnya mereka sudah lelah di usia yang sudah renta. Sang cucu yang tidak mampu berbuat apa-apa hanya diam dan hanya bisa menangis sesaat saja, tanpa tahu alasan kakek marah-marah padanya, yang menjadikan rasa trauma yang selalu diingat sang cucu hingga ia dewasa. Laki-laki yang tidak bisa membangun kemampuannya, kegagalan yang tidak bisa ia benahi kembali baik dari sisi keluarga, ekonomi, ataupun yang lainnya. Karena tidak dapat pengakuan dari perjuangannya, yang tersisa hanya penyesalan, malu, minder, putus asa. Ingat kawan, banyak orang gila yang di pinggir jalan dan orang terlantar dipenuhi dari kaum laki-laki, yang lebih mirisnya lagi semakin tahun jumlahnya bertambah. Kenapa video ini dibuat ya? Untuk mengenali diri sendiri dari awal. Cerita ini saya cuplik dari buku harian saya sendiri. Dan semoga bisa menyadarkan semua kaum laki-laki agar bisa bangkit kembali menjalani hidup normal tanpa beban dan merdeka.